semuanya, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Presiden Jokowi kejutkan Papua dengan 5 hal besar ini. Papua Nugini sampai terkejut. Nah, oke. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo, hai sahabat angkaran data. Papua merupakan salah satu bagian yang indah dari Indonesia. Surga kecil yang jatuh ke bumi ini kini terdiri atas 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan di 6 provinsi di tanah Papua. Bahkan kemajuan pesat yang dialami oleh Papua ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saudara tetangganya, yaitu negara Papua Nugini. Ada begitu banyak program yang luar biasa dari Presiden kita Joko Widodo yang dibuat demi kemajuan Papua. Salah satunya rencana pembangunan kereta api pertama di tanah Papua. Apakah proyek ini benar? Sahabat angkaran data, inilah 5 fakta sesungguhnya dari proyek pembangunan kereta api di tanah Papua. Di Papua. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 1. Proyek Presiden Joko Widodo. Melansir dari Kompas.com, sejak pertama kali menjabat sebagai presiden di akhir tahun 2014, Presiden Joko Widodo langsung merencanakan sejumlah kajian, terlebih pembangunan rel kereta api pertama di tanah Papua tahun 2015. Usai kajian dilakukan, melansir dari oasenews.com, selama periode tahun 2015-2017, Kementerian PUPR terlebih dahulu mengalokasikan anggaran sebesar 18,54 triliun rupiah untuk pembangunan terlebih dahulu Jalan Trans Papua dan sejumlah jembatan. Jalan Trans Papua dan termasuk juga jalan lintas perbatasan Papua ini sepanjang 4.357 km ini akhirnya diresmikan. Usai peresmian ini, pemerintah kembali kepada rencana membangun rel kereta api di tanah Papua. Pembangunan ini mulai dilakukan sejak tahun 2018, dimulai dari Provinsi Papua Barat Daya hingga Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2024, direncanakan akan menembus Provinsi Papua Tengah. Proyek pembangunan rel kereta api melansir dari oasenews.com diproyeksikan akan selesai pada tahun 2030. Tujuan dari proyek pembangunan rel kereta api ini untuk membuka isolasi sekaligus menurunkan harga bahan pangan dan produk serta kebutuhan lainnya di bumi cendrawasih. Oke, jadi ini rel kereta apinya ya dibuat gitu. 2. Tahapan. Oke, tahapannya. Melansir dari indonesiabaik.id, terdapat 3 tahapan dalam pembangunan rel kereta api di tanah Papua ini. Tahap pertama yaitu dari Sorong ke Manokwari yang dimulai sejak tahun 2015 sampai 2019. Tahap kedua yaitu dari Manokwari ke Nabire sejak tahun 2020 dan ditargetkan selesai tahun 2024. Dan tahap yang terakhir ialah dari Nabire ke Timika, Nabire ke Sarmi, dan juga Sarmi ke Jayapura yang direncanakan akan dimulai dari tahun 2025 nanti sampai tahun 2030 di masa mendatang. Itu tahapannya gitu. 3. Total lintasan rel. Oke, total lintasan rel. Melansir dari indonesiabaik.id, total lintasan rel kereta api akan dibangun di tanah Papua ini sepanjang 1.550 km yang akan menghubungkan 4 provinsi sekaligus, yaitu Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua. Untuk Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan belum masuk dalam perencanaan karena medan yang berat dan tidak memungkinkan.
Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang seluruh Papua akan terhubung oleh kereta api, termasuk Papua Pegunungan yaitu Wamena dan Papua Selatan yaitu Merauke. Oke. 4. Dampak. Oke, dampaknya itu ya. Muncul sebuah pertanyaan, apa dampak positif yang akan terjadi dengan adanya proyek pembangunan kereta api di tanah Papua ini? Nah, sahabat angka dan data, terdapat 4 dampak positif yang akan terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di tanah Papua. Yang pertama, efisiensi distribusi logistik. Kedua, membuka isolasi Papua. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, mempersingkat waktu tempuh dari satu kabupaten atau kota ke kabupaten atau kota lainnya, bahkan antar provinsi. Sehingga adanya proyek ini tentu akan sangat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. Itulah pentingnya pembangunan infrastruktur ya. 5. Perbandingan dengan Papua Nugini. Oke. Hingga saat ini negara Papua Nugini belum memiliki sama sekali rel kereta api. Adanya pembangunan kereta api di tanah Papua oleh Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa Papua Indonesia mampu bersaing bahkan menyaingi sekelas negara Papua Nugini. Sahabat angkaran data, itulah 5 fakta di balik proyek besar pembangunan rel kereta api di tanah Papua ini. Luar biasa ya, semoga proyek ini berjalan dengan baik hingga rampung dan dapat digunakan di masa depan demi Papua yang semakin maju terlebih bangsa kita Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Nah, jadi itu dia ya, pembangunan dan juga perkembangan di Papua ini. Jadi rel kereta api juga dibangunkan gitu ya di Papua, jadi lebih mempercepatkan penghantaran logistik gitu kan, dan seterusnya mengembangkan perekonomiannya gitu. Nah, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.